Oke ya, di video sebelumnya aku udah jelasin ya EKG itu sebenarnya kayak apa, terus terbentuknya gelombang itu kayak apa. Pokoknya kalian tuh pasti paham kalau nonton video part 1 sama part 2-nya ya. Harus tonton dulu part 1 sama part 2-nya baru nonton video ini. Ngerti? Ngerti. Ya, oke. Sekarang review dulu aja ya. Aku cuma mau ngomongin di video ini tuh ya. Gelombang-gelombang yang kita pelajari tadi itu ada nama-namanya dari kalian harus hafal satu-satu. Ya, ini tak tunjukin nama-namanya. Pertama kita review dulu ya. Apa ini? Jantung. Ya, ini atrium, bagian atas, di sini bagian ventrikel, bagian ventrikel. Nah, depolarisasi dari atrium atau vektor depolarisasi dari atrium hanya ada digambarkan satu. Arahnya kemana? Kiri bawah kayak gini. Ya enggak? Ya. Kayak gini, ya kan? Kayak gini. Ya. Terus gambarnya, gelombangnya apa? Gelombangnya cuman satu aja, gini. Set, betulnya bulat gini, ya kan? Ya, kelihatan ini? Kelihatan. Kelihatan. Yang atrium udah dibaca dari atrium. Depolarisasi dari ventrikel ada 3 vektor. Ya enggak? Di mana aja depolarisasi vektornya? Di septum. Di septum arahnya naik. Kenapa kok naik? Karena di sini tuh ya, kan ada benjusnya ada 2 tuh, ya kan? Benjusnya ada 2, ingat nggak? Ingat. Kebagi jadi 2. Yang kiri dan kanan, tapi yang di bagian kiri ini nanti serabutnya keluar lebih banyak daripada yang di kanan. Lihat lagi, filament of Purkinje fibernya lihat tuh, yang paling kiri lebih banyak. Selanjutnya setelah bagian septum ini depolarisasi muncul gelombang seperti ini. Set, ya ini lurus ya, ini lurus bentuknya, terus kecil kayak gini, nih ya. Ini lambang depolarisasi dari ventrikel di bagian septum. Selanjutnya di ventrikel yang bagian bawah ya, yang ini yang bener-bener dagingnya ini yang paling banyak selnya. Jadi tak gambar arah panahnya paling gede. Nih, tuh gede nggak ini? Gede ya? Gede-gede. Daripada yang lain lebih gede ini. Ya. Kenapa? Karena selnya lebih banyak. Sel lebih banyak berarti nanti gambarnya paling gede juga di sini. Jadi jumlah sel itu mempengaruhi aktivitas listriknya. Iya dong. Mempengaruhi jumlah amplitudo panjang amplitudo dari gelombangnya, ya jelas. Ya, jadi yang gede ini melambangkan depolarisasi dari ventrikel bagian bawah atau ventrikel bagian apex. Tahu apex itu bawah. Bawahnya jantung itu apex kita bilangnya. Jadi apex ventrikel itu maksudnya bagian bawah gini. Kalau yang ini yang selanjutnya ventrikel ada 3 kan. Nih, ini jadi 1 nih ya. Sini. Ini apa itu? Melambangkan ventrikel juga, tapi yang bagian basis. Jadi saking besarnya ventrikel itu ada 3 vektor. Ya ini jadi 1 maksudnya. Ada 1, 2, dan 3. Kalau atrium karena kecil cuma 1 aja. Kegambar kayak gini ya. 2 ini kayak gini. Ini melambangkan apa tadi? Depolarisasi ventrikel di bagian atas. Atau di bagian basis kalau bilang. Ya, ventrikel itu basisnya di atas, apexnya di bawah. Tuh. Selanjutnya apa? Ada 1 gelombang lagi yang bentuknya kayak gini, seret. Ingat kan ini? Ada gelombang ini. Ini melambangkan apa? Repolarisasi dari ventrikel. Ventrikel ya, bukan atrium. Repolarisasi dari ventrikel. Yang arahnya ke atas ini. Wes kalau usah tak gambar lah. Ya, tambah ribet tadi. Tapi intinya itu. Nah, gelombang ini tuh ada nama-namanya. Pernah tahu kamu? Ya? Pernah tahu? Ada nama-namanya? Oke, ya. Jadi aku bakal ngajarin 3 hal. Yang pertama yaitu gelombang. Yang bendu-bendu ini namanya gelombang. Yang cuman seret-seret sini aku bilang garis ya. Garis gitu aja. Gelombang dan garis. Oke, sementara ini aku bilangnya garis gelombang. Gelombang ini ada namanya. Yang pertama ini namanya gelombang P. P ini tadi melambangkan apa? Depolarisasi dari atrium. Nah, selanjutnya yang 3 ini. Ini ada 3 gelombang kan? 1, 2, 3. Ya. Ini kita namanya gelombang Q, gelombang R, gelombang S. Ini kok huruf kecil, ini kok huruf besar. Nanti tak ajarin kapan kita pakai huruf besar, kapan kita pakai huruf kecil. Yang jelas kamu harus tahu aja 3 gelombang ini namanya gelombang Q, gelombang R, gelombang S. Ketiga gelombang ini melambangkan apa? Melambangkan depolarisasi dari ventrikel. Yang ada 3 jumlahnya. Karena saking besarnya, lokasinya dibagi jadi 3 kayak gini. Oke? Saking gitunya. Berarti ini P, Q, R, S. Ini berarti apa? T. Urutannya aja A, B, C, D, F, G ya. Berarti P, Q, R, S, T. Nih, wes. Jadi ini tuh gelombang-gelombangnya. Nah, garis di antara gelombang ini
kita beri nama segmen. Oke? Segmen. Jadi tadi saya nomenklatur anatomi gelombang ya. Kita bilangnya. Kelihatan di sana ya? Anatomi gelombang kelihatan? Ya, kelihatan ya. Yang pertama, udah belajar apa aja kita tadi? Yang pertama pakai warna apa? Hijau aja deh. Ya, 1. Gelombang. Udah paham ya? Ada apa aja gelombang? Ada P, Q, R, S, T. Oke? Ya. Selanjutnya aku mau ngajari kalian tuh segmen. Segmen adalah garis-garis di antara gelombang ini tadi. Ya. Jadi, nih, ini garis gak tuh? Ini sebentar, ganti warna. Hitam guys, hitam. Ini hitam bukan ya? Iya kayaknya. Hitam ya. Coba. Nih, di titik ini, nih, akhir dari gelombang P. Akhir dari gelombang P sampai awal dari Q. Nih. Kelihatan kan? Jadi dari sini sampai ke sini, titik garis hitam ini kita beri nama PR, segmen. Segmen di sini. Halah, wes gak usah ya, tak tandai hitam ini PR ya, jadi pakai warna hitam aja ini. Berarti ini harusnya pakai warna merah ya. Halah, wes gak usah wes ya. Jadi 2, ini segmen. Segmen adalah garis di antara gelombang. Mungkin kamu bingung loh, kok namanya PR, kenapa nggak PQ? Kan ini kan di akhirnya P, di awalnya Q, ya nggak kelihatan nggak ini? Kelihatan. Di awalnya, di akhir P, di awalnya Q. Kenapa kok malah R? Yang pertama, jelas Q itu nanti kita bakal pelajari, nggak selalu ada Q ini, nggak selalu muncul. Beda sama R, bentuknya aja kelihatan tuh, gede kan? Ini selalu kelihatan. Kamu buka EKG itu langsung kelihatan R, oke? Oke. Intinya ini Q itu nggak selalu kelihatan, R selalu kelihatan. Tuh yang intinya. Ini namanya apa? Garis ini ke sini, PR, segmen PR. Terus kalau sini ke sini, ini ST, segmen. Kenapa kok ST? Karena ya S selalu kelihatan. Beda sama Q tadi. Jadi kita ngomongnya S dan T. Oke, ini tadi P sama PR segmen. Segini PR segmen. Ini tadi ST segmen ST. Dah. Sekarang aku mau nunjukin kalian ada satu lagi tuh namanya. Nah, warna apa sekarang? Nah, biru. Nggak ada pink gitu. Apa? Interval ya. Interval itu gelombang ditambah segmen yang warna biru ya. Jadi di atas aja. Segmen ini aku mau ajakan. Contohnya tuh sini sampai nih. Jadi dia diawali dari awal P. Ini awal P itu di sini. Ya, awal P. Ini terus ya. Awal P sampai dengan awal Q di sini. Ya, inilah. Ini namanya PR interval. Jadi PR interval itu sama dengan gelombang P, gelombang P, ini gelombang P ditambah apa? Segmen PR. Jadi emang interval itu adalah gelombang ditambah segmen. Segmen apa tadi? PR. Jadi sebenarnya PR interval itu adalah waktu yang diperlukan untuk atrium mengalami depolarisasi hingga mulainya depolarisasi ventrikel. Kan belum mulai nih kan. Mulainya kan baru Q. Ini kan sebelumnya Q, sini ke sini nih kan. Yeah. PR interval. Jadi apa? Waktu yang diperlukan untuk atrium mengalami depolarisasi hingga sebelum ventrikel mengalami depolarisasi, intinya itulah. Oke? Oke. Paham? Ya, bentar interval. Ini hapus saja pokoknya. Yang biru ini interval. Ini segmen. Oke, lanjut. Sekarang interval ada lanjutannya tuh. Di titik yang sama sampai akhir dari T. Di sini.
Kelihatan kan akhir dari T? Kelihatan. Ini namanya apa? Ada yang tahu? Q. QT. Iya, QT. QT segmen ini melambangkan waktu yang diperlukan untuk ventrikel mengalami depolarisasi dan repolarisasi, ya kan? Karena dia mencakup awal dari gelombang Q hingga akhir dari gelombang T. QRS ini kan depolarisasi ventrikel. T ini repolarisasi ventrikel. Berarti QT interval melambangkan waktu yang diperlukan untuk ventrikel mengalami depolarisasi dan repolarisasi. Oke? Oke. Jadi di situ QT interval itu apa aja tuh yang kita tambahin tuh? Ya, gelombang Q RS, gelombang Q, gelombang R, gelombang S, ditambah segmen ST, tambah apa istilahnya? Gelombang T. Gelombang T. Oke, tuh. Sekarang aku mau ngajarin kalian lagi tuh, yang terakhir nih. Wah, ini warnanya habis nih, gini aja. Ini tadi gelombang kan warna merah nggak sih? Gelombang. Sekarang aku mau ngajarin kalian yang namanya kompleks. Pernah tahu kompleks? Rumah. Oh iya, masuk akal. Kompleks, ya. Kompleks adalah gabungan dari gelombang. Jadi gelombang ditambah gelombang. Contoh yang paling terkenal di sini adalah kompleks QRS. Jadi dia itu sebenarnya kan satu kesatuan ya. Dia melambangkan depolarisasi dari ventrikel. Jadi kita biasanya orang itu langsung nyebutnya kompleks QRS itu. Warna apa tadi? Hijau. Warnanya itu loh, kayak bikin bingung sebenarnya. QRS kompleks. Kompleks ini gabungan dari sama dengan gelombang gelombang Q, gelombang R, gelombang Q tambah gelombang R ditambah gelombang S. Nah, paham kamu dari sini? Apa itu gelombang? Apa itu segmen? Ini ya pokoknya PR ya. Itu dari Q sini, bukan dari R sini ya. Tapi karena Q itu nggak selalu kelihatan, makanya yang kita bilangin di sini pakai R aja ya. QR, ST, PR, QT. Dah, selesai.